Mari kita mengenal lebih dalam Hyundai Tucson generasi ketiga tahun 2016 hingga 2021, mulai dari varian dan spesifikasi, kelebihan dan kekurangan, konsumsi BBM hingga pajak tahunannya. Saat pertama kali diperkenalkan di Indonesia International Motor Show April 2016 oleh Hyundai Motor Indonesia, Tucson hadir dengan desain yang jauh lebih kokoh, dewasa, dan berproporsi ala SUV Eropa dibandingkan generasi sebelumnya. Saat itu hanya tersedia varian GLS dengan catatan unik, kunci masih terpisah dari remote alarm sehingga terasa seperti aftermarket, dan hanya tersedia mesin bensin dengan transmisi otomatis. Lalu pada Gaikindo Indonesia International Motor Show Agustus 2016, Hyundai Motor Indonesia meluncurkan varian XG sebagai varian lebih mewah. Di saat yang sama, ada silent upgrade pada GLS yaitu kunci yang berubah menjadi folding key seperti XG. Lalu pada Maret 2017, varian XG CRDI diesel resmi dijual. Varian ini langsung terkenal karena sangat bertenaga bahkan untuk mesin yang lebih ringkas sekalipun. Performanya bisa disandingkan dengan SUV leather frame di era yang sama. Saat itu Tucson diesel hampir tidak punya lawan di kelasnya. Bahkan saudara satu platformnya yaitu Kia Sportage juga tidak memiliki varian diesel. Hal ini membuat Tucson menjadi satu-satunya pilihan bagi yang mencari compact SUV diesel. Namun sayangnya dari sisi keamanan masih cukup minim karena hanya memiliki 2 airbag dan belum ada vehicle stability control. Dari sektor mesin dan transmisi, varian bensin menggunakan mesin 2000cc 4 silinder naturally aspirated dengan tenaga 157 PS dan torsi 196 Nm. Sementara varian diesel juga 2000cc dengan teknologi CRDI dan variabel geometri turbo yang menghasilkan tenaga sekitar 178 PS dan torsi 400 Nm. Di mana performanya ini setara dengan mobil kategori SUV leather frame saat itu. Semua varian menggunakan transmisi otomatis 6 percepatan torque converter dengan penggerak front wheel drive. Sekarang kita bahas variannya secara detail. Untuk varian terendah GLS, dari fascia depan sudah menggunakan lampu utama proyektor HID dengan lampu senja berbentuk alis LED di bagian atasnya. Sementara lampu jauh dan seinnya masih halogen. Di bumper terdapat fog lamp halogen, serta DRL di bagian bawah yang terintegrasi dengan housing plastik Black Dove. Namun belum ada corner sensor. Grill menggunakan 3 bilah dengan lapisan plastik Dove dan logo Hyundai Chrome. Kap mesin sudah dilengkapi peredam, tetapi belum menggunakan sistem hidrolik. Sementara ruang mesin terlihat cukup rapi dengan engine cover pada beberapa bagian. Dari sisi samping, sudah menggunakan velg 17 inci dual tone alloy dan dark grey. Spion dan handle pintu sewarna body, namun belum ada sein di spion. Atap mobil sudah disematkan roof rail berwarna silver, dan keempat roda sudah menggunakan rem cakram. Namun keyless entry belum tersedia bahkan di varian tertinggi saat itu. Aksen krom juga sangat minim termasuk tidak adanya list krom di jendela. Di bagian belakang, desainnya sederhana namun terlihat kokoh dan padat. Sudah dilengkapi antena short pole, spoiler, high mount stop lamp, kaca belakang dengan desain menyempit ke atas dan sudut kemiringan dinamis, serta ada defogger dan wiper. Semua lampu belakang masih menggunakan bohlam halogen, tetapi rumah lampunya dibuat dengan efek 3 dimensi sehingga tetap terlihat modern. Sudah ada kamera mundur, lampu reflektor, serta 4 sensor parkir. Namun pintu bagasi masih manual. Meskipun begitu, karena bukan pintu bagasi tidak terlalu panjang, ketika dibuka tidak mudah mentok. Untuk memperkuat kesan crossover, seluruh bodi juga sudah menggunakan body cladding plastik hitam. Masuk ke interior, seluruh jok sudah menggunakan kulit berwarna hitam, dengan pilar dan plafon berwarna beige, dashboard dark grey, dan door trim hitam. Pengaturan jok pengemudi masih manual. Door trim bahannya hampir seluruhnya hard plastik, kecuali armrest yang sudah soft touch berbahan kulit. Power window sudah auto tapi cuma down saja, lalu ada window lock, power door lock, electric mirror, serta auto folding mirror. Di dekat handle pintu sudah terdapat tweeter. Pada bagian dashboard, banyak memiliki tombol dummy, hanya ada tombol pengaturan headlamp leveling dengan kisi AC di atasnya. Instrumen cluster masih sederhana dengan speedometer dan tachometer yang masih analog, dengan MID tengah full pixel monochrome. MID ini menampilkan berbagai informasi seperti posisi ban depan, auto rear wiper saat mundur, one touch turn signal, individual door warning, dan service interval. Setir sudah dilapisi kulit dengan pengaturan tilt dan teleskopik, sudah menggunakan motor driven power steering, yang sebenarnya basisnya elektronik power steering hanya biasa di city car penempatannya di kolom kemudi. Pada Tucson, penempatannya di steering rack sehingga feeling berkendaranya lebih baik serta lebih presisi pada kecepatan tinggi. Namun belum ada pedal shift maupun cruise control. Di sisi setir terdapat audio steering switch di kiri dan kontrol MID di kanan. Saklar wiper sudah ada pengaturan intermittent, tetapi saklar headlamp belum auto. Material dashboard bagian atas masih hard plastik di area head unit dan instrumen cluster, sementara area dekat kaca depan hingga penumpang depan sudah soft touch. Head unit masih double DIN tanpa touchscreen dengan USB, AUX, dan Bluetooth. Kemudian ada knop kiri lebih ke untuk pengaturan volume head unit, sedangkan knop kanan untuk mengatur navigasi head unit. Namun pengaturan AC masih single zone manual tanpa auto climate control. Bawahnya ada tombol untuk rear defogger serta front mode untuk memberikan hembusan AC ke arah kaca depan. Lalu bawahnya lagi ada 2 power outlet 12 volt, colokan USB dan AUX.
Ada satu laci penyimpanan terbuka di depan transmisi. Transmisi sudah memiliki mode Tiptronic dengan rem tangan mekanis. Namun samping transmisi ini ada tempat untuk tombol yang semuanya dummy sehingga mengurangi kesan mewah. Konsol tengah memiliki dua cup holder di mana bagian depannya lebih kecil daripada belakangnya. Armrest kulit dengan konsol box cukup dalam, serta pocket kecil di samping. Pada bagian penumpang, glove box sudah soft opening. Sun visor kiri dan kanan sudah dilengkapi vanity mirror, serta ada lampu yang masih halogen tetapi tidak otomatis nyala ketika vanity mirror dibuka. Jadi masih manual untuk pengaturan lampunya. Uniknya, sun visor ini ada semacam extender yang bisa ditarik berupa shield visor. Gunanya adalah ketika pengaitnya dilepas dan diarahkan ke kaca samping, jadi bisa menghalangi sinar matahari dari samping. Lalu ada lampu baca yang masih halogen serta sunglass holder, dan spion tengah sudah auto dimming serta bisa menampilkan kamera mundur meskipun ukurannya kecil. Untuk baris kedua, material door trim sama dengan baris pertama yang armrestnya soft touch juga. Kemudian ada seat back pocket model jaring, ventilasi AC belakang hanya bisa buka tutup, dan terdapat tunneling di tengah karena di luar negeri tersedia varian all-wheel drive. Jadi duduk di tengah kurang nyaman, ditambah sandarannya agak keras karena ada cup holder di armrest serta seatbelt hanya ada 2 titik. Lampu kabin tengah masih halogen, jok sudah isofix dengan 3 headrest dan armrest 2 cup holder. Joknya memang tidak bisa digeser maju mundur, tapi ruang kaki bahkan kepala termasuk lega jika dibandingkan dengan dimensinya yang compact, tapi joknya bisa di-recline. Sebelah kanan handle plafon itu ada hook untuk gantungan baju, serta 2 hook gantungan baju lainnya di kiri kanan pilar B. Kemudian untuk bagasinya, karena menggunakan ban space saver, jadi cukup memberikan ruang lebih pada bagasinya. Di bagasi ada power outlet 12 volt, serta jok baris kedua bisa dilipat 40-60. Naik ke varian XG bensin, dari fascia depan bedanya hanya 3 bilah grillnya sudah dilapisi chrome, serta housing untuk fog lamp dan derailnya sudah black gloss. Lalu dari sisi sampingnya, velgnya lebih besar 18 inci model 5 spoke, yang cukup sporty serta handle pintunya chrome. Spionnya ini unik karena C-nya itu bukan di bodi spion, tapi di kaca spion berbentuk panah LED. Jadi kalau malam ada pengendara apalagi motor di area blind spot, tetap bisa melihat kalau mobil memberikan sen. Namun memang kalau siang hari kurang terlihat jelas. Pada bagian atap atas mobil ada roof rail hitam, serta atapnya berwarna hitam glossy dan ada panoramic sunroofnya. Bagian belakang bedanya dengan GLS adalah sudah ada power backdoor, namun bukannya masih melalui tombol fisik pada bagasi. Dari interiornya, kombinasi warna jok, dashboard, door trim, serta plafon itu sama dengan varian GLS. Dari segi fitur di baris pertama seperti pada door trim, setir dan instrument cluster itu sama semua. Bedanya ada pada saklar headlamp yang sudah auto, head unit dengan layar sentuh 8 inci dengan tambahan fitur navigasi dan konektivitas iPod, serta tampilan visual kamera mundur. Kemudian perbedaannya lagi di konsol tengah dekat transmisi bagian tombol yang semuanya dummy di GLS, disematkan tombol untuk membuka power backdoor serta drive mode untuk pilihan mode berkendara eco, normal, atau sport. Lalu untuk konsol atas, lampu bacanya sudah LED, serta ada tombol kontrol panoramic sunroof untuk membuka tirai plafon serta membuka atau memiringkan sunroofnya. Lalu untuk baris kedua, walaupun ada panoramic sunroof, ruang kepalanya terhitung masih lega dan ini hal yang cukup langka untuk compact SUV dengan atap panoramic sunroof. Perbedaannya dengan varian GLS hanya pada lampu kabin yang kini sudah pindah di kiri dan kanan plafon yang sudah LED. Dari sisi bagasi tidak ada bedanya. Lalu pada varian XG CRDI, perbedaan yang mencolok adalah adanya kamera 360 yang terlihat dari adanya kamera tambahan pada logo Hyundai serta di bawah spion. Namun untuk velg, ukurannya dan desainnya sama dengan GLS. Perbedaannya hanya pada kombinasi dual tone silver dan black. Perbedaan lainnya pada XG bensin terletak pada kombinasi warna interior, di mana joknya kulit berwarna beige, dan door trim kombinasi beige dan dark grey, namun pilar, plafon, dan dashboard tetap sama warnanya dengan XG bensin. Kemudian pada head unitnya, tersedia tampilan untuk kamera 360-nya, yang bisa diaktifkan pada tombol-tombol di head unit ini, ataupun ketika masuk ke gigi mundur. Untuk XG CRDI, bagasi sudah dilengkapi dengan cover atau partisi bagasi, yang dimana cukup lengkap pengaturannya. Bisa mengikuti posisi reclining jok baris kedua, bisa disimpan di dekat ban serep, serta bisa digunakan untuk menahan barang di bagasi agar tidak terbentur dengan pintu bagasi. Lalu sekitar tahun 2018, varian XG bensin spesifikasinya disamakan dengan varian XG CRDI. Jadi XG bensin sekarang memiliki kamera 360, cover untuk bagasi, dan ukuran serta desain pada velgnya itu sama. Pada tahun 2020 baru ada facelift namun varian XG dihilangkan, jadi hanya tersisa varian GLS. Pilihan mesin bensin dan diesel masih ada dan sama spesifikasinya. Sayangnya, fitur panoramic sunroofnya tidak ada jadi atapnya polosan sewarna bodi, cuman penambahan fiturnya cukup banyak. Dari sisi eksteriornya, desainnya lebih ke arah minimalis ketimbang sporty, seperti versi pre-faceliftnya. Dari fascia depan, terlihat perbedaan utama pada grillnya yang lebih besar dengan pola heksagonal hitam di belakang bilah grillnya. Lalu desain headlampnya hanya berbeda pada lampu senja yang berbentuk huruf L, serta rumah fog lamp dan penempatan derailnya berbeda, di mana derailnya juga berbentuk huruf L, tepat di bawah fog lampnya. Dari sisi samping, handle pintu dan garis sabuk jendela samping dilapisi chrome dengan akses Smart Keyless Entry. Spion juga model senya berubah seperti mobil pada umumnya dan ada welcome light LED
LED, serta desain velg baru 17 inci Singleton. Di bagian belakang, antenanya sudah diganti dengan antena shark fin. Desain lampu sudutnya juga lebih membulat, serta lampu senjanya dan lampu rem kini sudah LED, walaupun lampu sen dan lampu mundur masih halogen. Posisi lampu reflektor yang saat pre-facelift posisinya di bawah plat nomor, kini sejajar dengan plat nomor. Namun sensor parkirnya jadi hitam, tidak sewarna bodi jadi terkesan aftermarket. Serta bukan pintu bagasi tetap manual, tidak mengikuti XG pre-facelift yang sudah power backdoor. Dari sisi interior, nuansa interiornya seperti XG CRGI yang dominan beige dengan sentuhan dark grey pada dashboard dan door trimnya. Dari sisi pengemudi, jok pengemudinya pengaturannya sudah elektrik, power window sekarang sudah auto up dan down, dan pada dashboard ada beberapa tambahan tombol seperti Vehicle Stability Control dan pengaturan kecerahan pada instrumen cluster. Kemudian pada dashboard yang sejajar dengan kisi AC disematkan aksen fiber carbon, dan saklar headlamp sudah auto. Kini sudah ada start-stop engine. Head unit juga jauh berbeda dan secara personal ini baru lebih terasa Hyundai modelnya. Kini sudah model floating dan sudah mendukung Apple CarPlay dan Android Auto. Kemudian di konsol transmisi, tombol power backdoor jadi absen, namun ada tambahan hill descent control yang membuat fitur keselamatannya makin lengkap, walaupun airbagnya tetap cuma ada 2. Namun sayangnya, teknologi AC tidak ada perubahan. Bahkan auto climate control sama sekali tidak ada. Lampu baca dan kabin mengikuti varian GLS terdahulu yang masih full halogen. Namun ada pengurangan beberapa fitur pada pre-facelift tapi sekarang tidak ada, yaitu kamera 360 pada varian XG, serta spion tengah jadi manual day night view. Di baris kedua, perbedaannya di bawah ventilasi AC ada satu colokan USB port. Lalu pada bagasi, cover bagasinya tidak ada dan ban serepnya jadi model full size. Sekarang kita bahas kelebihannya. Pertama, karakter suspensinya merupakan salah satu paling dewasa di kelasnya, sehingga cenderung firm khas mobil Eropa. Memberikan stabilitas yang sangat baik di kecepatan tinggi dan minim body roll. Namun tetap nyaman untuk penumpang bahkan saat melewati jalanan rusak. Kedua, kekedapan kabin tergolong salah satu yang terbaik di kelasnya. Suara angin dan ban terisolasi dengan baik, bahkan untuk varian diesel, suara mesinnya cukup senyap di dalam kabin. Ketiga, transmisi otomatis 6 percepatannya yang berasio rapat, sehingga perpindahan giginya bekerja dengan sangat cepat, responsif, dan terasa sangat halus tanpa jeda, baik pada varian bensin maupun diesel. Keempat, selain performa mesin dieselnya yang sangat baik, mesin dieselnya yang berteknologi tinggi membuat emisinya lebih ramah lingkungan, tidak berbau, bebas asap hitam. Namun karena tekanan common railnya yang tinggi, membuat lubang nozzle injektornya lebih kecil jadi rentan penyumbatan jika diisi solar subsidi. Kelima, dari beberapa review di luar negeri, mobil ini cukup dikenal memiliki durabilitas yang baik, bahkan setelah berjalan di atas 200.000 km. Ditambah build quality interiornya terbukti kokoh dan tidak mudah ringkih. Lalu untuk kekurangannya, pertama, teknologinya terhitung sangat standar untuk mobil sekelasnya dengan banyak tombol dummy yang mengurangi kesan premium. Namun hal ini membuat perawatan jangka panjang menjadi tidak rumit dan minim resiko malfungsi elektrikal. Kedua, desain pilar A dan C yang tebal, serta kaca belakang yang landai dan kecil membuat visibilitas tucson agak terbatas. Mengingat banyaknya titik blind spot, kehadiran sensor parkir dan kamera 360 sangat diperlukan di mobil ini. Ketiga, karena torsi besarnya sudah mengisi sejak 1500 rpm, menggunakan normal mode di kemacetan kota terasa terlalu agresif dan menjambak. Disarankan untuk mengaktifkan eco mode agar bisa mendapatkan karakter berkendara harian yang lebih santai dan halus. Keempat, mobil ini hanya istimewa di bagian mesin dieselnya saja. Namun untuk kelengkapan fitur termasuk fitur keselamatan aktif maupun kemewahan, mobil ini bukan pilihan yang tepat karena sebagian besar material masih hard plastik, airbag hingga tipe tertinggi masih 2, bahkan di varian facelift fitur panoramic sunroof dihilangkan. Kelima, varian mesin bensinnya untuk karakter dan performanya tidak seimpresif kompetitor di kelasnya. Untuk mendapatkan akselerasi yang kencang perlu mengorbankan putaran mesin yang lebih tinggi, ditambah efisiensi BBM-nya itu kurang baik. Untuk konsumsi BBM, varian bensin memang tidak terlalu istimewa untuk konsumsi BBM maupun performanya, selayaknya mobil 2000cc NA pada umumnya. Namun untuk dieselnya berbanding terbalik. Bahkan konsumsi BBM di luar kotanya itu hampir 20 km per liter. Dan walaupun irit, performanya melebihi saudaranya sendiri yaitu Santa Fe. Untuk pajak tahunannya berada di kisaran 4,1 juta hingga 6,3 juta rupiah. Semoga informasi yang disampaikan bisa membantu kalian bagi yang hanya sekedar ingin tahu maupun yang berencana meminang mobil ini. Silahkan tulis pendapat kalian mengenai mobil ini di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar dunia otomotif.